أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengambil pembahasan tentang asbabul irth, ya, sebab-sebab dari diperolehnya warisan. Yang pertama an-nikah, sudah kita lewatkan penjelasannya, ya, aqdu zaujiyah as-sahih, akad suami istri yang sahih, itu mengeluarkan segala akad yang batil, yang fasid, ya, atau hubungan yang itu tidak dibangun di atas akad, ya, itu semua keluar, ya. Dan an-nikah ini bisa menyebabkan masing-masing dari suami dan istri saling mewarisi, ya, saling mewarisi satu sama lainnya. Kemudian yang kedua an-nasab, hubungan nasab, ya, ini sudah kita jelaskan juga. Dan an-nasab meliputi 3 golongan. Yang pertama al-usul. Al-usul adalah orang-orang yang si mayit bercabang darinya, itu usul. Al-usul siapa? Adalah orang-orang yang si mayit bercabang darinya, seperti para bapak dan ibu, terus kakek, nenek, ya. Nanti akan dirinci, ya, siapa-siapa saja dari nenek dan kakek yang mendapatkan, dan siapa-siapa di antara mereka yang enggak mendapatkan, ya. Adapun kalau bapak dan ibu mesti dapat. Kalau bapak dan ibu mesti apa? Dapat. Kemudian yang kedua al-furu'. Al-furu' adalah siapa? Orang-orang yang bercabang dari si mayit, orang-orang yang berasal atau bercabang dari si mayit, seperti anak-anaknya mayit, cucu-cucunya, cicit-cicitnya, dan seterusnya, ya. Kemudian al-hawashi. Kalau al-hawashi adalah orang yang bercabang dari asalnya mayit. Ingat ya, kalau asal tuh orang tuanya mayit ke atas, kalau furu' anak mayit ke bawah. Kalau hawashi adalah orang-orang yang bercabang dari asalnya mayit, dari usulnya mayit, seperti, ya, saudara mayit. Ini kan bercabang dari asalnya mayit. Satu orang tua dengan mayit, apakah sebapak dan seibu atau sebapak saja, iya kan? Itu hawashi. Saudara-saudara, baik itu saudara-saudara sekandung ataupun saudara-saudara sebapak ataupun seibu, semuanya merupakan ahli waris. Dan dia hawashi. Kenapa? Karena dia bercabangnya, sumbernya sama dengan si mayit, ya. Apakah bapaknya dan ibunya sama, atau bapaknya saja yang sama, atau ibunya saja yang sama, ya. Juga paman. Ini kan dia bercabang dari asalnya mayit. Paman tuh bercabang dari siapa berarti? Dari kakeknya si mayit, ya kan? Paman kan dia anaknya kakek mayit, ya. Betul enggak? Paman kan saudaranya bapak mayit, ya kan? Paman kan saudara, ya, saudara laki-lakinya bapaknya si mayit. Itu juga termasuk yang merupakan ahli waris, ya. Jadi perhatikan ini, kalau ada istilah usul, mufradnya asal, maka orang tua, ibu bapak dan terus ke atas. Kalau furu' adalah orang-orang yang bercabang dari mayit, anak, cucu dan terus ke bawah. Paham? Kalau hawashi ke samping, itu orang-orang yang dia bercabang dari asalnya mayit. Asalnya mayit kan berarti bercabang dari orang tuanya mayit, seperti saudara. Saudara kan dia bercabang dari, ya, orang tuanya mayit. Paman juga dia bercabang dari kakeknya mayit, ya kan? Nah, something. Ya. Jadi istilah kayak gini harus diingat-ingat. Usul atau asal ke atas, furu' ke bawah, hawashi ke samping sudah, ya. Kemudian sebab berikutnya dari dihasilkannya warisan adalah al-wala, yakni kebaikan seorang. Sayyid tuan
dia membebaskan budaknya. Dengan sebab dia membebaskan budaknya, maka dia mendapatkan hak waris dari bekas budaknya. Ya. Kemudian juga sudah kita ambil pembahasan tentang penghalang-penghalang warisan. Ada 3 rib perbudakan. Perbudakan menghalangi dari 2 sisi. Ya. Budaknya nggak dapat dari keluarganya yang merdeka, keluarganya yang merdeka nggak dapat dari keluarganya yang budak. Gitu. Al-qatal, pembunuhan, ini juga sama, termasuk penghalang warisan. Al-qatal ini maksud adalah pembunuhan yang dilakukan tanpa hak. Ya, ini sekitar meroja singkat ya. Kalau pembunuhan ini menghalangi warisan dari satu pihak saja, satu sisi saja. Sisi yang membunuh itu yang nggak dapat. Yang membunuh, kalau ternyata setelah dibunuh dia masih hidup dan yang membunuhnya justru yang mati, maka yang dibunuh dapat hak warisan dari yang membunuh. Ya. Kemudian ikhtilaf ad-din, perbedaan agama. Ini menghalangi dari 2 sisi. Kalau ada 2 orang saudara, misalkan 2 orang bersaudara, satunya agama Islam, satunya Kristen, maka tidak saling mewarisi satu sama lainnya. Meskipun antara bapak dengan anak, tidak saling mewarisi. Nah, semoga bisa dipahami ini. Atau sebelum kita lanjutkan, barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan sebab-sebab dihasilkannya warisan dan penghalang-penghalang warisan. Tafadhol, nyantai saja. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Ya, ada enggak? Kalau saudara tapi lain ayah. Nah, berarti saudara ibu kan? Ya, saudara ibu termasuk ahli waris. Iya, tapi pokoknya tidak semua ahli waris dapat. Nanti ketika berkumpulnya dengan siapa, nanti bisa jadi ada yang gugur. Kita sekedar mengetahui saja lah siapa saja mereka golongan-golongan yang merupakan ahli waris. Baik, kita akan masuk ini perinciannya pada bagian berikut ini, halaman 11 ya. Al-warithuna minar rijali wa adaduhum. Ahli waris dari jenis laki-laki dan jumlah mereka. Jumlahnya mereka adalah 15. Jadi ahli waris dari jenis kelamin laki-laki ada 15. Iya. Yang pertama, al-ibn, anak laki-laki. Dalilnya apa? Bahwasanya anak laki-laki termasuk ahli waris. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Yusikumullahu fi auladikum." Allah berwasiat kepada kalian untuk anak-anak kalian, yakni wasiat warisan untuk anak-anak kalian. Nah, ini dalilnya sangat jelas untuk anak laki-laki. Ya. Yusikumullahu fi auladikum. Allah berwasiat atas kalian untuk anak-anak kalian. Kemudian yang kedua, ibnul ibni wa in nazal. Ibnul ibni artinya ya, anaknya anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Tergambar ya, insyaallah ya. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, tergambar kan? Ya. Wa in nazal, meskipun terus ke bawah, cicit laki-laki dari cucu anak laki-laki yang menyambung lewat anak laki-laki. Dan terus setelah cicit apa lagi? Selama menyambungnya dia dengan laki-laki terus, maka dia termasuk ahli apa? Waris. Sama terus, apa sih kita? Cucu, anak, cucu, cicit apa lagi? Jangga, wareng. Pokoknya selama dia menyambungnya lewat jalur laki-laki, terus dia termasuk ahli waris. Paham itu? Nah, itu. Dalilnya apa? Dalilnya adalah qiyasan 'alal ibn, dikiaskan kepada anak laki-laki. Ya, dikiaskan dengan anak laki-laki. Apalagi orang-orang Arab biasa menyebut cucu laki-laki itu sebagai anak laki-laki. Iya, menganggapnya sebagai anak laki-laki. Amin ya. Yang ketiga, kalau misalkan ada yang masih kurang jelas ditanyakan. Jadi antum pahami baik-baik fikihnya, nanti perhitungannya insyaallah gampang. Fikihnya dulu. Jadi ketika disebut berapakah jatah ini, langsung bisa disebutkan. Ini berapa? Bisa disebutkan. Nah, nanti jatah-jatahnya belum. Hanya di sini mengumpulkan siapa-siapa saja ya dari jenis laki-laki yang termasuk ahli waris. Yang pertama tadi siapa? Anak laki-laki. Yang kedua, cucu laki-laki yang menyambung lewat anak laki-laki dan terus ke bawah. Yang ketiga, al-abu, bapak. Iya. Dalilnya apa? Bahwa saya bapak dapat warisan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa li abawayhi likulli wahidin minhuma sudus." Bagi ibu dan bapak masing-masing dari keduanya 1/6 dari harta peninggalan. Ya, nanti ada rinciannya. Iya, ada rinciannya. Di antaranya 1/6 jatah bapak. Iya. Tapi nggak mesti. Nanti insyaallah rinciannya akan datang. Yang jelas ada dalilnya. Maksudnya bapak itu termasuk ahli waris.
Yang keempat al-jaddu, kakek. Ya, kakek sudah ngerti semua kan, kakek. Ya. Kakek alias abul ab, bapaknya bapak. Lebih mudah mana? Kakek dengan bapaknya bapak. Ya, kakak dari bapak, kakek dari bapak lebih enak. Karena kakek kan, kakek dari mana ini? Ya kan? Kakek dari bapak. Ya. Wa inna ala, meskipun terus ke atas, habis kakek apa lagi? Bapaknya kakek, buyut. Bapaknya buyut, cangga lagi. Bapaknya cangga, wareng lagi kok sama sih naik turun. Ya, Allah seperti itu, sudah pahami kan? Selama menyambungnya lewat jalur laki-laki, maka dia terus sebagai ahli waris. Ya. Kemudian ini dalil apa? Ijma, kesepakatan para ulama. Ya. Kemudian yang kelima, al-akhu syaqiq, saudara laki-laki sekandung. Kalau sekandung ngerti kan seayah dan seibu. Ya, itu sekandung. Al-akhu asyaqiqu, saudara laki-laki sekandung. Apakah kakak dia atau adik dia yang laki-laki? Adiknya si mayit maksudnya dia itu. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat An-Nisa, wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Maka saudara laki-laki mewarisi harta peninggalan saudari perempuan yang mati. Jika saudari perempuan yang mati ini tidak meninggalkan anak. Enggak ada anak. Ada orang mati meninggalkan saudara laki-laki, ya sudah, warisannya buat siapa? Saudara laki-laki. Ya. Senang satu-satu. Jangan terbayang nanti kalau gini-gini, nanti satu-satu belum. Dibentuk dulu bangunannya, dikuatkan dulu, jangan langsung. Kalau gini gimana? Jangan peras dulu ya. Ya. Nanti kalau sudah terkumpul semua, ya fikihnya semuanya iskal, kesulitan akan hilang. Ya. Kemudian al-akhu li'ab, saudara laki-laki sebapak. Bapaknya sama, ibunya beda, itu sebapak. Dalilnya di surat An-Nisa juga cuma di awal-awal ini, lafadznya sama dengan dalil tentang al-akh asyaqiq, wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Dan ya, sama dalilnya ya, afwan, dalil sama dengan yang di atas itu. Al-akh asyaqiq sama dengan dalilnya al-akh asyaqiq surat An-Nisa itu di akhir-akhir. Wa huwa yarithuha illam yakul laha walad, dan dia saudara laki-laki sebapak mewarisi harta peninggalan saudari perempuan sebapak. Jika saudari perempuan sebapak ini ya laisa laha walad, ya tidak memiliki apa? Anak. Sama ya. Yang ketujuh, al-akh li'um, saudara laki-laki seibu. Ya. Beda bapak sama ibu. Termasuk ahli waris juga ya, saudara laki-laki seibu. Dalilnya apa? Dalilnya adalah dalam surat An-Nisa di awal-awal. Wa in kana rajulun yuratsu kalalatan. Apabila ada orang mati diwarisi dalam keadaan kalalah, yakni yang matinya ini dia tidak meninggalkan anak. Iya. Tidak juga meninggalkan usul yang laki-laki. Anak enggak ada, usul laki-laki enggak ada, bapak enggak ada, kakek enggak ada, buyut laki-laki enggak ada. Ya, maka dia termasuk ahli waris. Itu kalalah, seorang mati tidak meninggalkan usul yang laki-laki dan juga tidak meninggalkan anak. Juga tidak meninggalkan apa? Anak. Ya. Paham ini? Al-akhli Ya. Kemudian yang kedelapan, ibnul akh asyaqiq, ibnul akhi asyaqiqi wa innazal. Anak laki-laki dari saudara sekandung. Tergambar enggak? Anak laki-laki saudara sekandung, ponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Paham ini ya? Ya. Ponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Meskipun terus ke bawah, maksudnya apa? Anaknya keponakan laki-lakinya, kalau laki-laki dia dapat juga, termasuk ahli waris juga maksudnya. Paham? Kemudian anak laki-lakinya lagi gitu. Yang laki-laki saja khusus. Ya. Jadi yang 8 siapa? Keponakan laki-laki dari apa? Saudara laki-laki sekandung. Terus ke bawah, anaknya keponakan laki-lakinya yang laki-laki. Ya. Pokoknya kalau ininya ingat hafal itu insyaallah enggak sulit. Iya. Yang ke-9, nanti kita kasih kesempatan untuk bertanya. Kadang ada yang kelewat ya, poin yang berapa. Yang ke-9, ibnul akh li abin wa in nazal, anak laki-lakinya saudara laki-laki sebapak, alias ponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Itu harus tergambar itu.
Ya, antum insyaallah apalagi sudah berkeluarga gampang memahami ini ya insyaallah ya. Ponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak tergambar? Apa perlu digambar? Nggak usah kan? Paham? Ponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Ya, sebapak berarti beda ibu. Yang tadi sekandung. Tadi sekandung. Kalau tadi ponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, sebapak dan ibu. Kalau ini ponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, satu bapak, beda ibu. Ini juga termasuk ahli waris gitu ya. Kemudian yang ke-10 al-am asy-syaqiq, paman sekandung. Kalau paman sekandung, al-am perhatikan, paman adalah saudara laki-lakinya bapak si mayit. Saudara laki-laki si mayit yang sekandung itu paman al-am. Kalau khol paman dari ibu, ini bukan ahli waris. Kalau am paman dari bapak. Paman dari siapa? Bapak. Bapaknya siapa? Bapaknya mayit. Kita membahas mayit ya. Al-am asy-syaqiq, paman sekandung. Maksudnya apa paman sekandung? Saudara laki-lakinya bapak mayit. Tergambar kan? Hah? Mamang itu mamange mayit, berarti saudara laki-laki bapaknya mayit yang sekandung, seayah dan seibu. Misalkan ada orang punya anak laki-laki 2, ya kan? Kemudian yang satu menikah punya anak, ya, punya anak, ya. Kemudian anaknya mati, ya, anaknya mati, bapaknya juga sudah mati, masih ada paman kan? Tuh. Ini harus dipahami ini, ya. Paham ini? Paman sekandung, maksudnya apa? Paman sekandung, saudara laki-laki sekandungnya bapak si mayit. Ngerti? Kalau belum ngerti, saya ulangi sampai 10 kali. Kalau sudah ngerti ya sudah 3 kali cukup. Lah, paman kan bukan perempuan. Kalau bibi itu namanya. Ya, enggak, nanti tenang, sabar makanya. Sabar dulu yang belum nyatanya, nanti puyeng. Yang disebutkan aja tadi yang sudah kita lewatkan, diingat aja dulu. Nanti kena semua, ketemu semua nanti. Yang penting tadi istilah-istilah tadi gitu. Paman jangan sampai muter-muter, paman kemana ya? Wah, ini bingung kita menjelaskannya. Ya, kemudian ya dimurojaah kembali nanti ya di rumah ya. Setelah lagi ulang lagi. Jadi pas masuk tuh yang pelajaran sebelumnya tuh diingat gitu. Nanti nyambung terus insyaallah. Ya. Nanti setelah itu antum di sini siap membantu memecahkan permasalahan ahli waris gratis, bukan di sini masalahnya. Kemudian al-am li ab, paman sebapak. Maksudnya paman sebapak, saudara laki-laki bapak yang sebapak. Ya, saudara sebapaknya bapak. Ya, saudara sebapaknya bapak. Al-am li ab, ngerti kan? Paman sebapak. Paman sebapak itu gambarnya apa? Saudara laki-laki sebapaknya bapaknya mayit. Mayit punya bapak ya. Punya bapak. Kalau bapak nggak ada yang bingung kan? Bapak kan punya saudara nih. Ya, saudaranya cuma sebapak gitu. Beda ibu. Maka itu namanya al-am li ab, paman sebapak. Jadi ada paman sekandung, ada paman sebapak, itu dipahami. Kalau paman sekandung berarti saudara sekandungnya bapak gitu ya. Kalau paman sebapak berarti saudara sebapaknya bapak. Aduh, bapak-bapak melulu ini. Insyaallah paham ya? Ya bisa nanti Abu dia punya kakeknya ini kedua kali misalkan contohnya gitu ya. Pokoknya itu masalah itu nanti itu terlalu panjang gitu. Nikah nanti KUA-nya siapa segala macam ya. Paham kan coba ya? Ya. Kemudian yang berikutnya Ibnul Am asy-syaqiq wa in nazal. Pamannya paman sekandung sudah. Anaknya paman sekandung. Paman sekandung sudah paham kan? Sekarang anak laki-lakinya paman sekandung sudah. Kalau paman sekandungnya paham, ya ini mudah memahami. Anak laki-lakinya paman sekandung, ngerti? Nyambung? Ya. Alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ya. Kemudian yang ke-13 Ibnul Am li abin wa in nazal. Kalau tadi yang ke-12 terjemahnya kalau mau ditulis ya. Anak laki-lakinya paman sekandung meskipun terus ke bawah.
anak laki-lakinya paman sekandung. Misalkan anaknya paman sekandung punya anak laki-laki, dia juga termasuk ahli waris gitu. Selama nyambung lihat laki-laki terus. Kalau perempuannya bagaimana? Nanti sudah. Ya. Yang ke-13, ibnul am li abin wa nazal. Anak laki-lakinya pamannya sebapak. Anak laki-lakinya pamannya sebapak. Meskipun terus ke bawah, maksudnya anak paman ini yang laki-lakinya dan terus gitu. Selama menyambung lewat laki-laki. Paham ini? Yang ke-14 az-zauj, suami. Kalau suami enggak usah ditafsirkan sama jelimet ya. Al-mu'tiq, tuan yang membebaskan budaknya, tuan laki-laki yang membebaskan apa? Budaknya. Nah itu 15 golongan ahli waris dari jenis laki-laki. Sampai di sini ada yang masih belum paham? Yang nomor berapa? Al-mu'tiq. Al-mu'tiq namanya. Al-mu'tiq itu bekas tuannya yang laki-laki. Bekas tuannya mayit. Maksudnya mayitnya tadinya dia budak ya. Dibebaskan sama tuannya, kemudian dia kerja, dia orang kaya, meninggal. Enggak ada ahli waris lagi kecuali bekas tuannya tadi. Bekas tuannya ini ahli warisnya dia. Ya, paham ini? Jadi kalau kurang paham banget tanya. Paham setengah-setengah tanyakan. Ya. Paham coba ya? Kalau diam dianggap paham, setuju? Ya, setuju? Dianggap paham 100% kalau diam. Yang berikutnya al-warithatu minan nisa'i wa adadahunna. Ahli waris dari jenis perempuan. Ahli waris dari jenis perempuan dan jumlah mereka. Kalau tadi ahli waris dari jenis laki-laki berapa jumlahnya katanya? 15. Ya. Adapun ahli waris dari jenis perempuan ada 10. Ya. Disebutkan sini yang pertama al-bintu, anak perempuan. Enggak usah ditafsirkan, jelas anak perempuan. Apa dalilnya bahwa anak perempuan dapat warisan? Di antaranya adalah wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau anak perempuannya si mayit, si orang yang meninggal ini cuma satu, maka jatah dia adalah setengah dari harta peninggalan. Ini kan jelas dalilnya. Iya. Kemudian yang kedua, nanti ya masalah jatah-jatahnya berapanya akan ada rinciannya. Di sini harus sebatas menyebutkan siapa-siapa ahli waris dari golongan laki-laki dan siapa-siapa ahli waris dari golongan perempuan. Yang kedua, bintul ibn wa in nazala. Ya. Wa in nazala abuha. Bintul ibn, cucu dari anak laki-laki, paham? Cucu dari anak laki-laki atau anak perempuan dari anak laki-laki, sama ya? Cucu perempuan dari anak laki-laki atau anak perempuan dari anak laki-laki. Ya enaknya tadi cucu perempuan dari anak laki-laki lebih enak gitu ya. Cucu perempuan dari anak laki-laki meskipun terus ke bawah. Cicit perempuan dari cucu laki-laki yang menyambung lewat anak laki-laki. Nah, yang penting lewat jalur laki-laki terus gitu. Meskipun panjang ke bawah. Habis cicit tapi cangga ya. Cangga perempuan yang dia menyambung lewat siapa sebelum cangga? Cucu laki-laki yang menyambung lewat anak laki-laki, dia juga termasuk. Paham enggak? Jadi yang kedua ini siapa? Bintul ibn, cucu laki-laki dari cucu laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Meskipun terus ke bawah, maksudnya apa? Meskipun terus ke bawah, cicit perempuan dari cucu laki-laki dari anak laki-laki. Wareng, cangga dulu ya. Wareng perempuan yang menyambung lewat cicit laki-laki melalui apa? Cucu laki-laki melalui anak laki-laki. Ini. Yang penting jalurnya laki-laki semua, termasuk ahli waris. Paham ini? Yang berikutnya ketiga al-um, ibu. Gampanglah ibu. Ya, ibu ya, tentu ibunya si mayit. Kalau cucu ya cucu si mayit. Bint anak perempuan mayit, terus dikaitkan dengan si mayit gitu loh. Jangan malah kabur kemana gitu. Ya. Yang keempat al-jaddah, nenek. Paham ini nenek? Ya, nenek semuanya paham. Yang dimaksud di sini al-jaddah yang pertama adalah ummul ibunya ibu. Ngerti ibunya ibu? Nenek dari ibu. Nenek dari ibu, berarti ibunya ibu kan? Ya. Ini termasuk ahli waris. Wa inal meskipun terus ke atas, yang penting lewat jalur perempuan semua.
Habis nenek apa tadi? Cangga ya? Cangga perempuan yang nyambung lewat nenek perempuan ya, jadi nenek perempuan ya. Ada nggak nenek laki-laki kan setahu anak? Betul? Kalau saya masih bengong-bengong ini belum paham ini. Jadi ya neneknya perempuan ya kan? Nggak usah pakai perempuan lagi, betul? Ya. Kakek ya laki-laki, nggak usah pakai laki-laki, betul? Nah, ini jadi yang keempat ini jaddah, nenek dari ibu, alias ibunya ibu mayit, ibunya ibu mayit atau nenek dari ibu, nenek yang menyambung lewat ibu. Meskipun terus ke atas, habis nenek tadi apa? Cangga ya? Buyut dulu, buyut perempuan. Yang penting dia lewat perempuan jalurnya, lewat nenek, kemudian ibu, kemudian si mayit. Sampai kalau kamu sampai Hawa misalnya, yang penting lihat perempuan semua. Jangan ada laki-lakinya, perempuan semua. Sudah, gampang kan? Nah, ini dalilnya apa? Ijma, kesepakatan para ulama. Ijma termasuk dalil. Qiyas yang sahih juga dalil. Yang kelima, al-jaddah. Al-jaddah. Masih nenek, cuma ini nenek lewat jalur siapa? Bapak. Ya. Ummul ab, ibunya bapak. Atau kata lainnya apa? Nenek yang menyambung lewat bapak, lewat bapaknya mayit, gitulah. Paham ini? Wa in alat, meskipun terus ke atas, yang penting dia perempuan terus setelah ke atasnya. Jangan ada diselangi laki-laki. Ya, paham ini? Tapi tenang saja, jangan terus kalau nenek ke 10 atau 90 bagaimana? Orang itu udah mati lah ya, sudah nenek buyutnya itu nggak ada gitu. Jangan puyang-puyang, aduh nanti kalau misalkan sebelum Hawa ini gimana ya, udah nggak ada. Amin ya. Ya, umul ab, ibunya bapak alias nenek yang menyambung lewat bapak, meskipun terus ke atas. Ke atas siapa berarti? Habis nenek buyut yang menyambung lewat ibu kemudian bapak. Buyut, ibu, bapak, mayit gitulah. Nah, gampang kan? Tergambar. Ya nanti kalau nggak tergambar ya disiapkan di sini. Papan tulisnya sama spidolnya, gambar. Ya. Paham ini? Siapa yang belum paham? Umul ab, nenek dari bapak, maksudnya nenek yang menyambung lewat bapak. Terus ibunya juga, ibunya neneknya termasuk ahli waris. Ini ijma juga. Yang keenam, al-ukhtu asy-syaqiqatu, saudari sekandung. Sekandung enggak usah nanya lagi ya. Saudari sekandung termasuk ahli waris. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak." Kemudian si mayit tadi meninggalkan saudari perempuan, maka saudari perempuannya dapat setengah dari harta peninggalan. Nanti rinciannya lebih luasnya nanti. Ini sekedar menunjukkan ada dalilnya. Iya, jangan sampai protes. Loh, masa sih saudara perempuan setengah itu ada anak dan segala macam? Belum selesai. Jangan antum terapkan dulu ilmunya ya. Ini anak tanbi nih. Jangan ini baru sekolah sudah diterapkan, ada yang nanya. Saya sudah dapat. Ini kalau ilmu harus total, antum harus total ya, semuanya terkuasai. Kalau enggak nanti salah. Total, salah hajab juga ya. Kemudian yang ke berapa ini? 7 ya. Al-ukht li'ab, saudari. Kalau saudari laki atau perempuan? Ya, berarti enggak usah perempuan lagi kan? Ya. Saudari sekandung. Saudari sebapak. Alamak. Kado saya tersebut diingatkan ya. Al-ukht li'ab, saudari sebapak. Saudari sebapak. Juga sama dalilnya dengan saudari sekandung tadi. Walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak, ayat yang sama. Kemudian yang ke-8, al-ukht li'um, saudari ibu. Paham kan saudari ibu? Ini kakak saya, kakak perempuan saya yang sama ibunya, beda bapaknya. Atau adik perempuan saya yang sama ibunya, beda bapaknya. Itu apa? Saudari ibu. Dalil apa? Dalilnya wa in kana rajulun yurathu kalalah. Apabila ada seorang mati ya, diwarisi dalam keadaan kalalah, yakni dia mati nggak meninggalkan usul laki-laki, tidak meninggalkan anak juga, maka saudari perempuan seibu ini termasuk ahli waris. Ya, tenang dulu ya. Yang 9 az-zaujah, istri. Walahunna rubu'u, istri juga termasuk ahli waris jelas. Walahunna rubu'u mimma taraktum, bagi istri-istri kalian itu 1/4 dari harta peninggalan yang kalian tinggalkan. Istrinya berapapun, 1, 2, 3, 4, 1/4 bagi rata. 1/4 satu orang sendirian, 2 orang bagi 2, 4 orang bagi 4. Gitu.
Kemudian yang ke-10 al-mu'tiqah, bekas tuan perempuan. Kalau tadi kan tuannya laki-laki ya. Bekas tuannya yang perempuan. Ini juga termasuk ahli waris. Dalilnya al-wala'u liman a'taq. Muttafaqun alaih. Wala, hak wala itu adalah bagi tuannya yang memerdekakannya. Sekarang fadhol, ada pertanyaan enggak? Kalau misalkan ada yang masih samar poin yang berapa? 1, 2, 3, kita akan ulang, kita akan jelaskan kembali. Iya. Ya. Enggak ada? Berarti dianggap paham 100%. Tidak. Daripada sulit kan, nyari orang nanya susah gitu, dianggap paham aja. Kan orang paham ima dia enggak paham sama sekali gitu. Ima dia paham sama sekali. Kalau sedang-sedang ada paham yang ditanya bisa ya. Ini pengertian bekas tuan. Tuan laki-laki. Ya, seperti anak lah punya budak. Iya. Ya, ini kan perbudakan terjadi ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kaum kufar ya. Iya. Punya budak dapat gitu dari hasil rampasan perang. Kemudian kita pengen bebaskan lah, kan termasuk amal soleh. Budak ini kerja dia jadi orang kaya gitu. Mati budaknya, dia belum sempat nikah, ditinggalkan bekas tuanya. Saya dapat warisan dia, bekas tuanya kan. Ya, insyaallah paham ya. Lanjut, mulahabatun muhimmah, catatan penting. Catatan penting ya. Idza ijtama'a al-warithun min ar-rijali kullihim waratha minhum thalathatun faqat. Apabila semua ahli waris yang laki-laki yang jumlahnya ada berapa tadi? 15 kumpul semua, ada semua, maka yang mewarisi hanya 3 saja. Tuh. Yang lainnya berapa? 11-nya gugur. Yaitu yang mewarisi hanya 3 golongan. Yang pertama al-abu bapak, yang kedua al-ibn anak laki-laki, kemudian yang ketiga az-zawj suami. Selainnya gugur. Ya, paham ini? Ya. Kalau misalkan enggak kumpul, 3 kumpul misalkan 10-nya. Iya, satu pokoknya gugur selain 3 ini. Apakah 15-nya ada semua atau 10 saja, 9 saja, 4 saja, gugur selain 3 ini. Sudah, selain 3 ini gugur. Iya, enggak mesti 15. Apakah 9, 5, 4, pokoknya satunya gugur, 3 ini yang tersisa dari ahli waris laki-laki. Paham ini? Nah, ya. Apa? Urut. Oh, enggak, itu. Oh, antum lihat urutannya gitu ya? Enggak usah lihat urutannya lah. Ada orang urut tuh enggak berdasarkan ini gitu. Ya, enggak usah pakai urutan itulah sudah. Ya. Kalau di sini memang diurut, tapi enggak diurut juga kok. Enggak diurut kok. Anak, cucu, tuh. Cucu kan kalau ada anak laki-laki kedapat, bukan urutan, jangan dipangkan. Ini bukan urutan, sekadar mengumpulkan saja. Ya. Nah, paham ini insyaallah ya. Catatan yang kedua. Wa idza ijtama'atil warithat minan nisa'i kullihinna. Ya. Waritha minhunna khamsun faqat. Ya. Apabila berkumpul semua ahli waris perempuan yang jumlahnya berapa tadi? 10. Iya. Maka yang mewarisi dari mereka 5 golongan saja. Yang pertama al-bint, anak perempuan, bintul ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya, tentunya ketika bapaknya sudah mati ya. Ya. Kemudian ibu, al-ukht asy-syaqiqah, saudari sekandung, az-zaujah, istri. Nah, itu. Tenang, jangan dulu puyeng-puyeng. Nanti kita ketemu lagi. Ya. Bang, cepat. Waduh. Mana yang cepat ini? Cepat mana? Semuanya atau cepat semua? Perasaan. Hah? Oh, apabila berkumpul dari yang perempuan dan laki-laki. Ya, apabila ahli waris yang laki-laki yang 15 semuanya ada, maka yang mewarisi hanya 3 saja dari 15 itu. Bapak, anak, suami. Gini aja, antum pahami aja, nulisnya nanti. Rekaman ini antum dengarkan, ditulis. Maka kalau kita dikte satu-satu, ini kan kadang lama gitu, jadi antum nggak selesai, nggak bisa praktek nanti. Ya. Kalau dari perempuan, apabila ada semua 10 golongan tadi, maka yang mewarisi 5
golongan saja, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudari perempuan sekandung, dan istri. Nah, sudah. Didengarkan lagi nanti, ya. Nanti catatannya kalau mau ini betul enggak, kita cek, ya. Wa idza ijtama'a ar-rijalu wan nisa'u ma'an waratha minhum khamsatun faqat. Apabila ahli waris dari jenis laki-laki yang 15 tadi ada, kemudian ahli waris dari jenis perempuan yang 10-nya ada semua. Bagaimana? Datang semua ke rumah antum. Aduh, bujang ini. Maka mewarisi dari mereka, yang mewarisi ya dari mereka khamsatun faqat, 5 golongan saja. Berarti sisanya berapa yang gugur itu? 10, 20 ya? Nah, 20-nya wassalam. Pecingi. Biar enggak sedih gitu ya. Ya, 5 golongan ini. Yang pertama al-ibn, anak laki-laki. Anak laki-laki. Al-bint, anak perempuan. Al-ab, bapak. Al-um, ibu. Kemudian yang kelimanya ahadu zaujaini, salah seorang dari istri atau suami atau istri gitu. Suami atau istri tergantung. Iya, siapa yang mati kan? Kalau yang mati suami istri, kalau yang mati istri suami gitu. Satu lagi tanggung. Ya. Yang bisa satu lagi nih. Apa 2 lagi? Hah? 2 lagi. Aduh. Gimana nih? Jadi itu udah cukup dulu. Ya, sudahlah. Oh, ya sudah dulu, sejukan dulu. Ya, pikirannya diredakan dulu. Ya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan para selanjutnya. Kalau bisa, kalau antum istilahnya murojaah patung berikutnya, misalkan coba kita tanya, nanti akan anak tanya. Tapi kalau antum jangan ditanya, khawatir nggak bisa, udah nggak tanya. Tapi kalau siap tanya, tanya. Ini biar siap tanya aja. Ya, siap. Nanti insyaallah nggak disebut namanya lah. Ya, antum gitu. Karena insyaallah. Ya. Tapi jangan pada kabur berikutnya nih. Cukup dari situ ya, insyaallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.